Sebenarnya saya udah nggak tahu lagi Pak, gimana cara yang ngadepin suami saya. Suami saya tuh suka marah-marah sendiri tanpa alasan. Kalau saya punya istri kayak kamu, saya nggak bakal sia-siain. Kamu itu udah cantik, baik. Kurangnya kamu itu apa? Saya baru 1 tahun lebih nikah, tapi saya rasanya udah nggak kuat. Saya nggak kuat ngadepin temperamentalnya dia yang kayak gitu. Sekian lamamu. Kinan mana ya? Dia udah selesai meeting atau belum? Kok gak ada kabar sih? Tuan muda. Iya, halo Tuan. Halo? Kamu tadi antar istri saya untuk meeting kan? Dia meetingnya di mana sekarang? Iya betul Tuan. Bu Kinan sekarang lagi meeting di Olive Cafe. Sekarang coba kamu cek ke dalam ya. Kamu lihat istri saya lagi meeting sama siapa. Setelah itu langsung kasih kabar ke saya. Baik Tuan. Ya, saya tunggu. Sus, mana keluarga pasien, Sus? Tidak ada, Dok. Tadi hanya warga yang mengantarkannya ke sini. Tapi salah satu dari mereka menitipkan HP-nya pasien kepada saya. Oh ya sudah. Coba kamu cari siapa tahu ada nomor keluarga yang bisa dihubunginya. Baik, Dok. Nomor siapa ya? Sus. Tolong jangan telepon siapapun. Halo? Kok malah dimatiin? Sus, lukanya kamu perban ya. Baik, Dok. Siapa yang nelfon? Sekarang malah di-reject. Apa jangan-jangan tadi David yang telepon? Saya ke kasir sebentar ya. Iya Pak. Aduh, kok pasnya malah kesini? Gawat kalau dia lihat dan kasih tahu Mas Abi. Bisa kacau semuanya. Kok Bu Kinan sendirian ya? Apa udah selesai meetingnya? Kinan? Pak Sam, ngapain kesini? Enggak Bu, saya mau numpang ke toilet. Oh, mau ke toilet. Saya pikir mau ikut sarapan juga. Kalau mau ikut sarapan, ayo. Enggak Bu, makasih banyak Bu. Ya udah kalau gitu saya mau kembali ke parkiran dulu ya Bu. Loh, nggak jadi ke toilet? Tadi saya cuma mau numpang cuci tangan aja. Nggak jadi Bu, biar saya cuci di luar aja. Ya udah kalau gitu bareng aja. Saya juga udah selesai kok. Ya udah kalau gitu, silakan Bu, mari. Iya, ayo.
Mumpung masih sepi, nggak ada customer, ngecekin calon suami dulu deh. Siapa sih nelfon? Astaga, pagi-pagi udah diteleponin sama nih cewek rese. Angkat nih. Angkat aja deh. Ya, ada apa? Good morning sayang. Dih, apaan sih? Nggak jelas banget loh. Ih galak banget sih. Kamu udah makan belum? Aku cuma mau mastiin kamu aja, kalau kamu tuh nggak kabur dari tanggung jawab kamu. Tenang aja, aku bakal sabar kok nungguin kabar dari kamu, asal jangan kelamaan ya. Kalau misalnya kamu lama, ya kamu tahu sendiri akibatnya. Oke, have a nice day. Bye. Dada. Apaan sih? Nyesel banget gue ngangkat telepon dari dia. Apa sih kamu? Ngoceh sendiri. Sekarang, kamu siap-siap, kamu ikut mama. Mama tadi kan barusan nanya kamu kenapa. Reno tuh lagi nggak mood. Masih aja mau diajak pergi. Mau kemana sih, Ma? Udah gak usah banyak tanya. Udah sekarang kamu ganti baju. Males banget, Ma, mandi pagi-pagi. Ayo. Kebiasaan deh, jangan lama-lama. Mana sih? Kok belum ada kabar juga? Tuan muda. Halo? Iya, Tuan. Gimana? Istri saya sudah sama kamu kan? Ibu Kinan udah sama saya, Tuan. Baru aja selesai meeting. Ya udah kalau gitu. Suami saya ya? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu, saya duluan, Bu. Jadi Mas Abi nanyain aku. Pantesan tadi tiba-tiba aja Pak Sam masuk ke kafe. Kayaknya Mas Abi mulai curiga nih. Aku harus lebih hati-hati. Ya Mbak, ada apa? Selamat pagi Bu, saya dari Dana Butik mau mengantarkan baju pernikahannya Pak Herman dan Bu Claudia untuk di fitting. Ya, silakan masuk. Misi ya Bu. Baju pernikahannya aja sampai diorder dari butik terkenal. Mana bagus banget lagi. Buat pernikahan sekali aja pakai pesan yang mahal-mahal. Mas David nggak kenapa-napa kan, Mas? Nggak apa-apa. Kalau gitu saya buatin teh ya buat Mas David. Ya, thank you. Terus gimana nanti kalau saya pergi kemana-mana nanti siapa yang jagain? Terus nanti suami saya, siapa yang ngurusin di kantornya, Fit? Fit, kok kamu tega banget sih? Apalagi selama ini kan kamu juga udah selalu bantuin masalah rumah tangga kita. Gimana keadaannya Tuan Muda dan Ibu Kinanti? Enggak. Mereka nggak boleh tahu nomor baru aku. Tapi aku tanya siapa ya soal mereka.
Kenapa My Love tega banget sih sama Jumi? Hari-hari Jumi jadi gak semangat, My Love. Gerimis hujan gini yang jadi saksi, My Love. Jumi siap malam gak bisa tidur. Tiap hari Jumi gak bisa makan. Oh, Dut Mong. Kenapa ini terjadi pada diriku, My Love? Tanya dia aja. Di Jumi apa kabar? Maaf ganggu. Saya cuma mau tanya, gimana kabar di rumah? Tuan Muda sama Bu Kinan baik-baik aja kan? Oh my. Ucuk dicinta, ulang pun tiba. Ini yang namanya jodoh, nggak bakal lari kemana. My love. Alhamdulillah kabar kita di sini baik-baik aja. Apalagi Tuan Muda Menun Kinan. Jumi juga baik-baik aja, my love. Syukurlah kalau gitu. Tolong jangan bilang sama siapa-siapa ya, Bi. Saya percaya Bibi pasti bisa jaga rahasia. Oh, my. My love, segala speak segala lagi. Dikirain Jumi nggak tahu kali. Segala nanyain orang rumah kabar baik apa kagak. Kata aja mau nanyain kabar Jumi. My love pengertian banget sama Jumi. Di saat hati Jumi gundah gulala, My love ngasih kabar ke Jumi. Ya Allah, terima kasih. Ini yang namakan cinta sejati. Oh, Dut Mong, my love. Oh, Kinan? Mas Adi? Baru datang kamu? Iya. Ada apa, Mas? Ah, nggak ada apa-apa. Gimana meetingnya tadi? Sukses? Iya, sukses kok, Mas. Cuman ya mungkin masih harus ketemu beberapa kali lagi baru deal. Oh ya, meeting sama siapa sih? Perusahaan? Personal? Personal. Personal? Desain apa? Hotel? Cafe? Resto? Aduh, jatuh lagi. Jadi berantakan deh. Sini, saya bantuin. Kamu tuh ya. Makanya kalau kerja itu hati-hati. Jangan ceroboh terus, kenapa sih? Saya juga kan yang repot nantinya. Makasih ya Mas Abi udah bantuin. Kenapa Davi belum ada kabar juga ya? Semoga David lihat dan baca postingan aku ini.
Kok belum ada kabar juga sih? Aku yakin banget David pasti udah lihat dan baca postingan aku. Coba deh, aku mau selfie ya. Coba. Bentar ya, Mas. Oh, Ma, kita ngapain sih ke kafe kayak begini? Mau ketemu siapa sih emangnya? Udah ikutin mama aja, gak usah berisik. Males banget tau. Mas, sorry ya nunggu lama. Ya, gak apa-apa. Silakan duduk. Ayo sayang, duduk. Mas, ini kenalin. Reno Sudirja, anak aku. Reno kenalin. Ini om kamu loh, Om Dharma. Hah? Jadi maksud Mama, selama ini Om Radit tuh... Iya, ini kakaknya Mama loh. Ayo kenalan dulu, Mas. Reno Sudirja, udah tahu kan Om sebenarnya? Ya. Mas, kalau kamu butuh apa-apa, langsung hubungin Reno aja, jangan sungkan-sungkan. Biar kita cepet-cepet dapet hartanya Sudirja. Ya, dari tangan Abimana. Ya. Termasuk mendapatkan Kinanti juga. Ini pasti David. Halo? Siang Bu Amanda. Semua menu untuk acara pernikahan Bu Amanda sudah ready. Apa siang ini jadi test food? Oh, iya. Jadi hari ini. Baik Bu, ditunggu. Kamu tuh sebenarnya kemana sih, Fit? Harusnya hari ini kita kan sama-sama ngurusin catering buat pernikahan kita. Dapetin Kinanti, maksudnya apa ya, Mas? Kinanti nggak pantas buat Abimana. Kinanti itu pantasnya buat saya. Maksudnya apa sih? Oh iya ya, emang Kinanti itu lebih cocok sama kamu dibandingkan sama Abi. Jadi kalau kamu dapetin Kinanti, terus kamu campakan dia, Abimana pasti akan hancur banget. Campakan. Iya, Reno ngerti, mah. Maksud Om mau deketin si Kinanti biar bisa ngancurin si Abimana lewat dia kan? Itu kan maksudnya? Bagus dong, Mah. Nah, kalian berdua denger ya. Saya nggak akan pernah campakan Kinanti. Kinanti itu wanita idaman saya. Dia pantas jadi istri saya. Nanti Abimana bakal lihat. Kinanti bakal saya bikin jadi ratu. Loh, kok malah Dharma jatuh cinta beneran? Oh ya Mas, saya mau nge-redesign room meeting. Boleh nggak? Kenapa harus didesain ulang? Biar nggak bosen aja. Lagian kan udah lama juga nggak didesain ulang. Boleh kan? Ya, boleh. Tapi kalau boleh tahu konsepnya seperti apa?
Ini Mas. Kira-kira konsepnya nanti mau saya rubah jadi industrial minimalis kayak gini. Untuk sentuhan warnanya nanti ada warna soft grey untuk temboknya, terus untuk furniture-nya pakai warna-warna hitam sama sedikit sentuhan warna merah. Gimana menurut Mas Abi? Ya, oke. Bagus kok. Kapan mau dimulai? Mungkin besok Mas. Saya mau nyiapin timnya dulu. Jumi! Jumi! Di mana sih dia? Jam segini belum bikin sarapan. Dipanggil-panggil nggak ada. Jumi! My love. Tega banget sama Jumi, my love. Astagfirullahaladzim. Jum? My love. Jum, kenapa kamu? Oma. Jumi mendingan mati aja, Oma. Mati? Jumi kangen sama my love, Oma. Jumi gak bisa meluk dia, Oma. Jumi cuma bisa sedih. Ya ampun, Jum. Kita semua juga sedih dengan gak adanya David. Tapi kita tetap harus semangat, Jum. Bukan begini caranya. Ayo semangat. Oma. Jumi udah gak bisa semangat, Oma. Soalnya separuh jiwa Jumi pergi, Oma. Aduh, tut, Mom. My love. Oh, gini aja. Supaya kamu semangat, Oma panggilin Eyang ya. Oh, no, Oma. Hah? Jangan, Oma. Kalau dipanggil Eyang, nanti Jumi kena tongkat saktinya lagi. Jumi semangat, Oma. Nah, gitu dong. Semangat. Iya, Oma. Baru Jumi namanya. Sekarang Iya. siapin sarapan ya. Siap, Oma. Oke. Nanti proyektor sama meja meetingnya jangan terlalu dekat. Supaya nanti kalau ada yang presentasi di depan ada space lebih. Bisa Mas? Sama ini. Saya mau jendelanya diganti aja. Diganti pakai full kaca. Jadi nanti kalau karyawan saya lagi ada meeting, saya bisa ngawasin di luar. Boleh. Terus apa lagi? Dan saya nggak mau ya meja meetingnya oval kayak gini. Oh, oke. Jadi nggak mau oval ya? Ya udah. Pokoknya permintaan saya tadi jangan sampai ada yang kelewat. Siap Mas Abi. Saya kembali ke ruangan ya. Alhamdulillah Mas Abi nggak nanya soal meeting. Maaf ya Mas. Aku belum bisa cerita. Tapi itu demi kebaikan Mas Abi dan kita semua. Bu Amanda sendirian. Pak Davidnya kemana, Bu? Iya kebetulan calon suami saya lagi sibuk, makanya saya datang sendirian. Oh gitu. Silakan dicicipi dulu, Bu. Kalau ada yang kurang sesuai rasanya bisa beritahu saya. Makasih. Hai Fit, sekarang aku lagi cicipin catering buat pernikahan kita. Ya karena kamu nggak bisa hadir, jadinya biar aku yang pilihin aja ya. Kamu lihat deh, ini semua masakan kesukaan kamu. Ada ayam goreng mentega, terus ada capcay, terus ada sambal goreng kentang juga. Aku cobain ayam goreng menteganya ya. Enak banget Fit, kamu harus cobain.
Seharusnya hari ini kita tes food catering kita, Amanda. Dan gak lama lagi, aku bakalan jadi lelaki yang bahagia. Karena telah menjadi suami kamu. Tapi sekarang, semua itu nggak mungkin terjadi. Semoga kamu lihat video ini ya, Fit. Hai Fit, sekarang aku lagi cicipin catering buat pernikahan kita. Ya karena kamu gak bisa hadir, jadinya biar aku yang pilihin aja ya. Kamu lihat deh, ini semua masakan kesukaan kamu. Ada ayam goreng mentega, terus ada capcay, terus ada sambal goreng kentang juga. Enak banget, Fit. Kamu harus cobain. Melihat kamu seperti ini, hati aku juga sakit. Tapi nggak semudah itu buat maafin kamu, Amanda. Kamu benar-benar menyakiti perasaan aku. Kenapa kamu masih berharap kalau aku bakal datang? Oke, semua udah selesai. Nggak ada yang mau dibahas lagi. Saya permisi. Sampai ketemu lagi ya, Mas. Hati-hati ya, Om. Gimana sih? Mama ini nggak habis pikir loh. Kok tiba-tiba si Dharma suka sama Kinanti sih? Baru juga Reno mau bahas, mah. Udah Mama duluan yang ngomong. Ini kan tujuan kita buat singkirin Kinanti. Jadi kalau Dharma jadian sama Kinanti, si Kinanti tetap kaya dong. Dharma kan juga orang kaya. Dan Dharma itu adalah keluarga Sudirja. Jadi sama aja dong. Bedanya apa coba? Iya, intinya tetap aja, Mah. Pada endingnya yang bakal nikmatin semua harta keluarga Sudirja, yakinan, bukan kita. Sama aja bohong ini semua, Mah, kerjasamanya. Gimana sih? Apa bagusnya sih Kinanti? Norak kampungan gitu. Gak Abi, gak Dharma, semua suka sama dia. Apa sih spesialnya? Ya udah sabar dulu kali, Mah. Ntar sama-sama kita pikirin pelan-pelan gimana rencana yang paling tepat. Reno juga bingung kalau kayak begini. Claudia, bisa ke ruangan aku sekarang? Claudia, aku sudah mikirin ini baik-baik. Mulai hari ini, kamu bukan sekretaris saya lagi. Tapi kamu akan aku angkat jadi manajer di kantorku. Manajer, Mas? Iya sayang, kamu kan bakal jadi calon istri aku. Dan aku lihat loh kemampuan kamu berpotensi untuk menangani semua proyek-proyek aku. Sayang kan kalau kamu hanya jadi sekretaris aku aja. Mas, kamu beneran? Thank you, Mas. Aku gak nyangka kamu mikirin karir aku sampai segininya, Mas. Claudia, aku bisa lihat kok kemampuan kamu. Kamu itu wanita yang mandiri dan pekerja keras.
Dan aku seneng loh, kamu bisa bantu aku dalam pekerjaan di kantor ini. Ya Mas, aku pasti bakalan selalu dampingin kamu. Dan aku bakal bantuin kamu terus di kantor ini. Aku bakalan kerja keras, Mas. Posisi manajer aja gak cukup buat aku. Aku bakalan jadi direktur di perusahaan ini. Dan pastinya, aku akan mikirin gimana caranya biar aku dapat saham yang banyak di perusahaan ini. Aku akan menguasai semuanya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita lihat ruangan kamu. Di mana, Mas? Ada, pokoknya rahasia, kejutan buat kamu. Ayo. Ayo. Ada bagusnya juga si Anita dan Reno ada di pihak saya. Saya jadi lebih mudah tahu situasi di dalam rumah keluarga Sudirja. Tapi saya harus waspada. Mereka berdua kan licik. Jangan sampai saya malah dimanfaatin. Ini dia ruangan baru kamu, Claudia. Gimana, kamu suka nggak? Iya Mas, aku suka banget. Makasih ya Mas. Iya. Ya udah, kalau gitu kamu nikmati dulu ruangan baru kamu. Aku mau ke ruangan aku, mau kirim email buat klien ya. Iya Mas. Biar istri-istri tua Bangka itu tahu kalau aku udah jadi manajer. Apa-apaan ini? Claudia diangkat jadi manajer. Ini nggak bisa dibiarin. Mbak! Mbak Marisa! Mbak! Ada apa sih? Kamu kebiasaan hidup di hutan, kalau manggil saya teriak-teriak, saya tuh belum budak ada apa, ha? Udah diem dulu. Nih, lihat ini, lihat. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa lah. Pokoknya aku nggak akan terima ini semua. Mbak denger ya, kalau sampai si Claudia itu jadi istri Mas Herman, bukan cuman aku yang disingkirin dari rumah ini, tapi Mbak juga. Kurang ajar. Semakin hari, saya semakin kepikiran Kinan. Dia lagi apa ya? Semakin Kinan merasa sedih dan galau, di situ kesempatan saya buat ngambil hatinya. Saya punya rencana. Kamu harus lakukan sesuatu.
Anita? Eyang, kok bisa tahu aku lewat sini, Eyang? Kamu pikir tuh Eyang udah tua-tua banget, ya? Dari langkah kamu, Eyang tuh bisa tahu kalau itu kamu yang jalan. Parfum kamu aja tuh, jarak 2 meter, kecium sama Eyang. Sini duduk, Eyang mau ngobrol. Duduk sini, cepetan. Iya, bengong di situ. Iya, Eyang. Eyang mau nanya sama kamu. Katanya kamu udah punya calon suami. Mana? Ada, Eyang. Calon suami aku kan sibuk, ngurusin kafe, banyak cabang di luar kota. Sibuk? Apa sibuk? Ya sibuk, Eyang. Namanya juga pengusaha ya pasti sibuk lah. Kamu tuh ya, ngomong doang. No picture, hoax. Kalau belum ada calon, ngomong sama Eyang. Nanti Eyang cariin kamu lagi jodoh, ya? Rese banget sih nenek lampir ini. Aku gak bohong kok, Eyang. Nanti kalau calon suami aku udah gak sibuk, nanti aku undang ke sini, pasti kenalan sama Eyang. Ya? Ya udah cepet bawa ke sini, kenalin sama Eyang. Eyang kasih kamu deadline ya, 2 minggu. Kalau 2 minggu kamu nggak bawa ke sini, Eyang cariin kamu jodoh. Gak usah melotot begitu ke Eyang. Ya masuk. Permisi Bu Kinan, ada titipan dokumen katanya sih urgent. Urgent? Dari siapa? Kurang paham deh saya Bu. Tadi sih dititipin security, saya cuma disuruh ngantar. Makasih ya. Ya, saya permisi ya Bu. Hai Kinan, saya udah siapkan spesial lunch. Datang ya. Saya tunggu. Semoga ajakan ini nggak dapat penolakan. Ya, emang ini yang saya mau. Saya mau Paradis makin percaya sama saya. Sampai akhirnya saya bisa bongkar kalau ternyata dia adalah Dharma. Obat dari puskesmas kayaknya nggak efek sama sekali. Tapi percuma kalau aku balik di sana. Sepertinya aku harus ke rumah sakit di kota. Nyebelin banget sih, Eyang. Kalau dikenalin sama calon suami yang bagus-bagus kayak gitu, ini aki-aki semua. Kalau bukan karena warisan, aku nggak mau cari calon suami kayak gini. Bikin repot aja. Kinan? Mas Abi? Mas Abi mau kemana? Saya baru aja mau ke ruangan kamu mau pamit. Soalnya saya ada meeting di luar. Oh, meetingnya lama nggak Mas? Mungkin sih agak lama ya, karena hari ini ada 2 klien sekaligus. Kenapa? Enggak apa-apa.
Ya kalau misalkan nanti meetingnya sampai sore, saya pulang duluan nggak apa-apa kan Mas? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah kelar dan pulang, kamu kabarin saya aja. Iya Mas. Ya udah, sukses ya buat meetingnya. Syukur deh. Aku nggak perlu repot-repot cari alasan ke Mas Abi buat keluar kantor. Maaf ya Mas Abi. Saya harus ketemu sama Radit. Saya ngelakuin ini semua untuk Mas Abi kok. Halo Ibu. Halo. Saya butuh kamu lagi. Minggu ini kamu harus datang ke rumah saya. Yang saya minta soalnya. Kamu bisa kan? Bisa kok Ibu. Apa yang saya harus lakukan? Kamu harus setel rapi. Kalau perlu pakai jas, ya. Pokoknya acting kamu harus sukses. Yang saya nggak boleh curiga sama sekali sama kamu. Dan manner sama penampilan kamu harus meyakinkan kalau kamu itu orang kaya. Yang berpendidikan, ya. Awas aja kalau kamu sampai nggak berhasil. Bagaimana? Bisa kan? Siap Ibu, saya akan lakukan semuanya. Oke. Oh ya, satu lagi. Kalau acting kamu nggak berhasil di depan eyang saya nggak akan bayar kamu. Tenang aja Ibu, saya gak akan bikin Ibu kecewa. Oke, sekarang juga kamu kirim foto kamu ke saya ya. Siap Bu. Semoga kali ini rencana aku berhasil. David udah baca pesan aku. Kok belum dibalas juga ya? Maaf Mbak, ini tujuannya kemana ya Mbak ya? Saya nggak tahu Pak. Saya nggak punya tujuan lagi. Maaf Mbak kalau saya lancang. Kayaknya Mbak lagi sedih ya? Iya. Saya nggak punya teman curhat. Semua orang udah benci sama saya. Mbak gak boleh ngomong begitu. Di dunia ini pasti ada satu orang yang sayang banget sama Mbak. Tidak semua orang benci. Ya saya harap juga seperti itu. Ya udah kita muter-muter aja ya. Saya bosan di rumah, saya butuh lihat pemandangan. Baik, kalau begitu saya arahkan ke lokasi yang bagus ya Mbak. Biar Mbak bisa ngerasa lebih tenang. Terima kasih. Ya, halo Pak. Ya, mengenai materialnya sudah saya siapkan harganya. Baik, nanti saya akan presentasikan langsung ya Pak. Oke. Astaga. Sam, putar balik Sam, kita kembali ke kantor. Saya lupa bawa laptop sama flash disk saya. Baik Tuan Muda. Bisa kelupaan. Apa sih kamu tuh? Baru mau minum. Katanya tadi pengen ngeliat bukti foto calon suami aku. Ini udah ada loh yang nggak mau liatnya. Mana?
Lihat. Nih. Ini. Iya, Eyang. Gimana? Ganteng kan? Pengusaha kaya raya loh, Eyang. Kalau cuma foto doang, Eyang tuh belum percaya 100%. Bisa aja nih fotonya kamu ambil dari internet. Iya kan? Segini doang. Aduh, nggak banget kamu tuh. Dari mukanya aja nih. Eyang tuh nggak yakin kalau dia pengusaha. Eyang, mana mungkin aku ambil foto orang dari internet? Yang bener aja. Emang bener kok calon suami aku pengusaha. Ya udah bawa ke sini, kenalin ke Eyang. Pasti Eyang, nanti aku bawa ke sini. Liatin aja terus fotonya. Cepet. Kok Kinan nggak ada di ruangannya ya? Mas, sorry. Kamu lihat istri saya nggak? Tadi saya lihat Bu Kinan baru aja pergi keluar, Tuan Muda. Permisi, Tuan. Ya. Kok Kinan pergi nggak kabarin saya ya? Ya, halo Pak. Halo, selamat siang Pak Abi. Pak Abi, posisi di mana Pak ya? Saya tunggu Pak, di ruang meeting sekarang. Oh ya sebentar, tadi saya udah di jalan tapi ada berkas yang ketinggalan. Ini sebentar lagi saya jalan kok. Maaf ya Pak, agak sedikit terlambat. Baik Pak. Oke, terima kasih. Pak Radit. Hai. Silakan. Ada apa nih Pak, kok tiba-tiba ngajakin saya lunch? Undangannya juga bagus banget lagi. Saya lihat postingan kamu. Kelihatannya kamu lagi sedih banget. Makanya sengaja saya siapin ini semua, ya siapa tahu bisa mengurangi sedikit rasa sedih kamu. Ya saya emang lagi sedih Pak. Pak Radit ngerti kan? Ya, saya ngerti. Kalau kamu mau cerita sama saya, silahkan. Saya bakal dengarkan. Makasih ya Pak. Baru kali ini saya ketemu orang yang bisa ngertiin saya. Apalagi sampai nyediain waktu untuk menghibur saya tanpa saya minta. Saya bukan hanya bisa mendengarkan cerita kamu, tapi saya juga bisa menjaga rahasia kamu. Ceritain aja nggak apa-apa. Beneran Pak Radit bisa jaga rahasia? David. Pak berhenti Pak. Ini uangnya ya. Oh iya. Kembaliannya Mbak. Ambil aja. Fit! David! David! Fit! Ah! Papa, lihat. Ngapain Claudia kamu jadi manajer? Mama
jadi istri kamu sekian tahun belum pernah dapetin posisi ini? Ma, jangan marah gini dong. Selama ini kan Mama belum pernah kerja kantoran. Beda sama Claudia. Dia itu bisa dipercaya loh, Ma. Dan kompeten. Makanya aku percayain dia posisi manajer di kantor ini. Terus-terusan aja puji dia. Terus! Aku kan ngomong apa adanya ya, Ma. Cukup ya, Pak. Mama nggak mau dengar penjelasan apapun dari Papa. Mama itu kurang baik apa sih? Udah ngizinin kamu untuk nikah lagi sama Claudia. Tapi kalau kayak gini terus, Mama nggak tahan. Lihat ya, Pak. Mama akan bikin kacau dan Papa jangan harap bisa nikah sama Claudia. Ma. Gimana sih kok jadi begini? Fit! David! Fit! Sebenarnya saya udah nggak tahu lagi, Pak, gimana cara yang ngadepin suami saya. Suami saya tuh suka marah-marah sendiri tanpa alasan. Bahkan saya sampai mikir, sebenarnya di sini saya yang sensitif atau memang dia yang gampang marah. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana lagi sama dia. Saya cuma bisa sabar. Saya nggak habis pikir semua bisa kejadian seperti ini. Kalau saya punya istri kayak kamu, saya nggak bakal sia-siain. Kamu itu udah cantik, baik. Kurangnya kamu itu apa? Saya tuh heran sama Pak Abi. Dia mau cari istri seperti apa lagi sih? Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi ya mungkin karena orang-orang di rumah udah terbiasa dengan sifat dia yang kayak gitu. Jadi mereka semua bisa maklumin. Tapi kalau saya nggak biasa dengan sifat yang seperti itu, Pak. Saya baru 1 tahun lebih nikah, tapi saya rasanya udah nggak kuat. Saya nggak kuat ngehadapin temperamentalnya dia yang kayak gitu. Ya ampun. Pak Radit, maaf banget ya. Saya jadi ngebuka aib suami saya kayak gini. Gak apa-apa, Kinan. Kamu ceritain aja semua masalah kamu. Ya, saya bisa jaga rahasia kamu, oke? Makasih ya, Pak. Maaf Bu, Ibu siapa ya? Maaf Bu, Ibu wali pasien di kamar ini. Pasien sedang dibawa ke ruang operasi, Bu. Bukan sus, saya lagi cari seseorang. Suster lihat gak ada laki-laki yang pakai sweater warna biru lewat atau masuk sini?
Saya nggak lihat, Bu. Tapi Sus, Maaf, Bu. Kalau bukan keluarga pasien dilarang masuk. Terima kasih ya. Bapak segera meninggalkan kamar ini ya. Yes. Makasih. Ya. Fit, kamu di mana sih, Fit? Kenapa kamu tega banget menghindar dari aku? David! David! Fit, aku mohon, Fit. Fit, dengerin aku dulu, Fit. Fit, aku minta maaf, David. David, jangan pergi, Fit. Jangan! Aku minta maaf, Fit. Aku tahu aku salah. Aku janji aku bakalan berubah, David. Mana pacar kamu? Maksudnya mau datang? Iya sabar Eyang, mungkin lagi parkir mobil dulu di depan. Lama banget sih. Nah, Mas Firman udah nyampe Eyang. Silakan Selamat Mas. siang, Ibu. Selamat siang. Eyang, ini perkenalkan Mas Firman. Nama saya Firman. Silakan duduk. Ya. Ya. Ayo. Pak Radit, maaf, saya permisi angkat telepon sebentar ya. Iya, Amanda. Halo Kinan. Kinan, tadi aku ketemu sama David. Kamu ketemu David? Di mana? Di rumah sakit Siaga Pratama. Tapi habis itu dia pergi dan sekarang aku nggak tahu harus nyari David kemana lagi. Ini gimana, Kinan? Ya udah, kamu tenang dulu ya. Kamu tunggu di situ, saya segera ke sana sekarang. Oke. Pak, saya kayaknya harus permisi sekarang nih, Pak. Saya mau ketemu sama Amanda. Oke. Maaf ya, Pak Radit, saya tinggal. Mau saya antar? Nggak usah, Pak, saya bisa sendiri. Permisi ya, Pak. Ya. Oh, jadi kamu pacarnya cicit saya? Iya.
Iya Eyang, Mas Firman ini pacar aku dong. Kata Anita, kamu pengusaha, bisnisnya di bidang kafe? Ya Ibu, kafe saya ada banyak, 30 cabang. Ini saya mau buka cabang lagi. Banyak sekali. Itu artinya kamu sukses, ya? Alhamdulillah, ini berkat kerjaan keras saya dan teman-teman saya. Oh, jadi maksudnya bukan kamu pengusaha tunggalnya? Saya ajak teman saya buat join. Iya Eyang, Mas Firman ini pekerja keras loh. Belum 5 tahun, buka cabangnya udah di mana-mana. Pas kan jadi calon suami aku Eyang? Tapi ngomong-ngomong, saya benar-benar gak nyangka kalau kalian berdua punya hubungan. Udah berapa lama kenal sama cicit saya? Baru sih Eyang. Nah, nanyanya sama kamu. Kenapa jadi kamu yang jawab? Saya ketemu Anita di kafe saya. Dan saya langsung jatuh cinta ke dia. Boleh juga nih Firman aktingnya. Meyakinkan banget. Kelihatannya Eyang percaya sama dia. Syukur deh, jadinya Eyang gak jodohin aku dengan lelaki yang gak jelas lagi. Halo Mas. Mas, tadi saya dapat telepon dari Amanda. Katanya Amanda ngeliat David di Rumah Sakit Permata. Ini sekarang saya lagi on the way ke sana. Iya Mas. Benar gak ya di rumah sakit ada David? Apa mereka bisa bujuk David untuk pulang? Tapi saya nggak yakin, apalagi ada Amanda di sana. Pak Abi, bisa kita mulai Pak? Pak, maaf. Bagaimana kalau meetingnya kita reschedule ulang? Pak Abi, memangnya kenapa ya Pak? Enggak, barusan saya tadi dapat chat kalau ada masalah keluarga dan sedikit urgent. Gak masalah ya Pak, saya tinggal. Baik Pak, meeting akan kita reschedule. Maaf sekali lagi Pak. Nanti saya kabari lebih lanjut ya untuk meetingnya kapan ya Pak. Baik. Eyang, Nyonya, ini minumannya. Jum, kenalin, calon suaminya Anita. Oh, my. Nyonya Anita punya pacar? Ya punyalah, selama ini saya rahasiain aja. Siapa namanya? Firman. Oh, Dut Mong. Namanya bagus banget. Semoga bagus ya, seperti namanya. Maksudnya apa Jumi ngomong kayak gitu? Nyonya, nggak boleh marah-marah terus. Apalagi depan my love. Pamali tahu, nggak boleh. Saya tuh tadi cuma ngenalin, tapi nggak usah ikut-ikut komentar. Maaf Eyang. Terusin kerja di belakang. Iya. Mas. Nggak usah lihat-lihat. Iya. Masa iya sih? Nyonya Anita punya pacar? Mana mau orang mau lampir. Rima.
Tut mong, Oma. Jumi sampai kaget. Oma, lihat no. Nyonya Anita punya pacar, Oma. Pacar? Pacar Anita? Iya katanya sih. Jumi juga bingung. Oma nggak tahu? Enggak tuh. Sama. Rima. Iya, Bu. Amanda, David mana, Man? Beneran dia ada di sini? Iya, tadi aku lihat dia masuk rumah sakit. Tapi begitu aku samperin, dia langsung pergi naik taksi. Kayaknya David lagi sakit deh. Aku bener-bener gak tega ngeliatnya. Jadi David sakit? Ya ampun, David kenapa sih pakai kabur segala? Kayak David gak mau ngeliat aku lagi deh. Padahal aku pengen banget minta maaf sama dia. Mana David? David udah pergi. David kabur naik taksi, Mas. Pas tahu ada Amanda di sini. Kamu ingat kan taksinya yang mana? Atau plat nomornya bahkan? Aku juga nggak tahu, Bi. Tadi aku nggak gitu perhatiin. Aku bener-bener nggak tahu. Yaudah sekarang ayo kita cari David. Semoga dia belum jauh. Ayo cepet. Kenalin, ini calonnya Anita. Saya Firman. Oma Rima. Jadi kalian berdua sudah pacaran? Iya Oma, cuma kita berdua ini kan udah nggak muda lagi, jadi nggak enak lah kalau disebut pacaran. Intinya kita berdua serius. Memangnya kalian kenalan di mana? Kok nggak pernah dikenalin sama Oma, sama Eyang? Iya, jadi gini Oma, aku kenalan sama Mas Firman di kafenya. Sebenarnya aku mau kenalin ke Oma, ke Eyang, kalau aku udah fix mau nikah. Cuma Eyang maksa mau ketemu sekarang, jadi ya udah deh kenalannya sekarang. Iya kan sayang? Oh, memangnya kalian sudah berapa lama pacaran? 1 bulan. 3 bulan. Loh, jadi yang benar yang mana? Maksudnya gini Oma, kita resmi pacarannya 1 bulan. Tapi kita deketnya itu 3 bulan Oma. Iya kan sayang? Iya. Oh. Mas, kenapa mas? Kepala saya sakit banget mas, please tolong. Kita balik lagi ke rumah sakit ya mas? Amanda, coba kamu lihat sekitar.
Siapa tahu taksinya David belum jauh. Mas? Mas, tolong mas, penumpang saya kesakitan dari tadi mas. Bang, tolongin bang. Mas, tolong mas. Tolong mas, tolong mas. Itu ada apa ya rame-rame? Jadi, Nak Firman sudah mau serius dengan cucu saya? Oma, Mas Firman ini kan orang sibuk. Hari ini aja udah 2 kali meeting. Sebenarnya 3 kali, Oma. Cuman di cancel gara-gara mau kesini ketemu Eyang sama Oma. Ya kan, Mas? Kamu pasti mau meeting lagi kan? Mau balik lagi ke kafe kan? Iya. Aku antar langsung ke depan ya. Oma, Eyang, Mas Firman pamit dulu ya. Ayo. Pulang ya. Ya udah sana buruan. Naik mobil apaan tuh? Pacarnya Nyanita? Kagak ada mobil pisan. Oh my. Katanya pengusaha. Wow. Kudu Jumi selidiki nih. Ngapain tuh dia? Diri di pinggir jalan. Masa nunggu supir di situ sih? Oh my. Naik angkot. Bujuk Buneng. Katanya pengusaha. Oh, dut mong. Mas, turun aja. Alhamdulillah masnya sadar juga. Saya panik banget, masnya nggak sadar. Ya tolong anterin saya pulang. Enggak mas, muka mas pucat banget, mending dirawat aja di sini. Kepala saya udah nggak sakit lagi. Enggak, tolong anterin saya pulang, saya. Please. Saya mau pulang sekarang. Ibu lihat ini nggak, laki-laki ini di sekitaran sini? Enggak tuh mbak. Kan banyak yang bolak-balik. Oh nggak lihat ya? Iya.
Ya, makasih ya. Iya, mari Mbak. Mas pernah lihat orang ini nggak? Wah, nggak pernah lihat Mbak. Nggak lihat ya? Ya, makasih ya. Pak. Numpang tanya Pak. Iya. Pernah lihat ini nggak Pak? Orang ini. Emang siapa dia Mas? Kalau semisal Bapak nanti ketemu sama dia, bilang ya kalau saya cariin sahabatnya. Oh iya, baik Mas, nanti saya kabarin. Oke, makasih. Iya. Gimana? Di sekitar sini nggak ada yang lihat lagi. Kita coba cari tempat lain aja. Yaudah, yuk. Gimana ya Tania? Mau sampai kapan sih dia neror gue? Rima, iya Bu. Kalau menurut kamu bagaimana tuh Firman? Menurut Rima sih ya biasa aja. Sepintas Rima lihat orangnya baik. Sepertinya pekerja keras. Tapi buat Rima yang penting dia tanggung jawab. Semuanya terserah Anita. Oma, Eyang, ada berita. Apa sih kamu tuh ganggu aja? Ini bener Eyang, ini berita penting. Sepenting apa? Berita apa? Oh, Dut Mong. Eyang, Oma, ternyata pacarnya Nyonya Anita itu yang pengusaha, masa pulangnya naik mobil angkot? Jumi, ngomong apa kamu? Kamu gosipin pacar saya ya? Makasih Mbak ya. Gimana? Kamu suka nggak? Ampun Pak, ya, saya suka banget lah. Saya memang udah jatuh cinta sama kamu Kinan. Setiap hari saya mikirin gimana caranya saya mendapatkan kamu dari Abimana. Senyuman kamu yang memang paling indah di dunia ini Kinan. Aku mau ngelihat senyuman ini setiap hari. Abimana, sebentar lagi kamu akan kehilangan semuanya, termasuk Kinanti. Dia akan jadi wanita saya selamanya. Saya yakin dari sekian banyak harta kamu, Kinantilah yang paling berharga. Dut Mong, Nyonya, kalau Jumi bukan gosipin, ini fakta. Jumi ngeliat dari mata kepala Jumi sendiri. Kalau kamu gak ada buktinya, jangan ngomongin yang gak fakta ya. Ya emang gak ada buktinya, tapi emang bener kok. Aduh, bener gak sih kamu lihat? Iya Eyang, mana mungkin sih Jumi bohong sama Eyang sama Oma, lah gak berani lah. Mana buktinya? Ya gak ada buktinya sih Eyang, soalnya Jumi kagak bawa HP. Eyang, jangan percaya sama Jumi. Dia ini biang gosip, Eyang. Eyang, Mas Firman itu punya mobil kok. Cuma tadi emang gak bisa jemput karena berhalangan. Makanya dia sekarang naik angkot. Lagian Mas Firman itu trauma. Soalnya habis kecelakaan. Kakinya patah dikit tapi sekarang udah mendingan kok. Dan dia trauma, nyetir sendiri. Loh, kenapa nggak naik taksi online ya?
tadi kata Mas Firman, handphonenya lobet. Oh no! Iya, makanya dia nggak bisa nelfon taksi online, makanya langsung naik angkot. Gitu. Aduh, Eyang jadi pusing nih dengernya. Berisik. Anterin ke kamar aja ya. Iya, iya. Ayo, Bu. Sekarang kita harus cari kemana lagi sih David. Hampir semua jalan kita susurin. Kamu kemana sih, Fit? Kamu pulang dong. Ngapain sih pakai nangis segala? Emang kalau nangis David bakal ketemu? Mas Abi, Amanda kan emang lagi sedih. Ya terus nangis ada gunanya. Mau sampai air matanya kering pun nggak ngerubah keadaan kan? Ini kan salahnya dia. Siapa yang suruh dia sia-siain David di awal? Inilah akibatnya. David ngilang kan sekarang? Ya udah Amanda, kamu tenang ya. Nanti kita usaha lagi bareng-bareng cari David. Mas Abi juga, jangan marah-marah. Ini bukan waktunya marah. Udah mendingan sekarang kita anterin Amanda pulang. Amanda. Kamu istirahat ya. Kami pulang dulu. Makasih ya. Fit, enggak, Fit. Aku mohon sama kamu, Fit. Maafin aku benar-benar menyesal. Bisa, Amanda, gak bisa. Tolong dong, kasih aku kesempatan sekali lagi. Kalau kamu gak mau pergi, biar saya yang pergi. David, Fit. Kamu gak akan pernah kembali lagi sama aku. Kamu gak akan pernah maafin aku. Kalau gak ada kamu, gimana sama hidup aku? Aku gak bisa hidup tanpa kamu.
Awas Jumi ya. Pokoknya aku harus hati-hati sama Jumi. Jangan sampai dia curiga sama Firman. Lagian ada-ada aja sih Firman. Ngapain coba dia pulang naik angkot? Emangnya nggak ada taksi apa? Siapa lagi? Ngapain temennya Reno chat aku? Mas Abi, tadi sikap Mas Abi tuh agak kasar gak sih ke Amanda? Kasian loh dia lagi sedih banget mikirin David. Memangnya dia pikir dia doang yang khawatir sama David? Kita semua juga khawatir. Lagi pula dia harus sadar, ini semua gara-gara dia. David kan jadi pergi juga gara-gara dia. Ngapain kita harus kasihan sama dia? Saya yakin banget kok, Amanda pasti udah kapok, Mas. Gak mungkin dia bisa berubah begitu aja. Pokoknya apapun yang Amanda lakukan tetap salah di mata saya. Saya udah gak ada rasa kasihan lagi sama dia. Bisa aja tadi dia pura-pura nangis kayak begitu. Air matanya semua itu palsu. Pokoknya dia harus bertanggung jawab atas kepergiannya David sekarang. Reno? Mau bikin kaget aja sih. Kenapa? Ini lihat. Ada yang follow Mama terus nge-DM Mama. Temen kamu. Oh, biarin aja, Ma. Biasa cewek yang ngejar-ngejar Reno. Tahu sendiri kan embel-embel nama belakang keluarga kita, nama Sudirja. Biasa cewek matre, ngejar harta. Yakin? Gak punya hubungan apa-apa? Ya yakin dong, Ma. Lagian Reno mana mungkin suka sama cewek kayak gitu. Nggak level dong. Lihat aja tuh gayanya Nora banget. Reno, kamu jangan bikin masalah. Karena kenapa? Mama ini lagi ngatur gimana caranya biar warisan cepet cair. Jadi kalau kamu bikin ulah sayang, kita bisa diusir dari sini sebelum kita dapat warisan dari Eyang. Ngerti nggak? Iya, Ma. Nggak bakal ada masalah. Janji. Awas. Ya. Tania. Dia sampai DM nyokap gue. Kalau sampai seluruh keluarga gue tahu, bisa kacau gue. Untung aja pas dia kemarin ke rumah nyokap gue lagi nggak ada di rumah. Mas Abi, kita berhenti di depan dulu ya. Mau ngapain? Udah ikut aja. Ya. Mau ngapain sih? Udahlah, kita langsung pulang aja. Kenapa? Mas Abi, udah percaya deh sama saya. Ikut ya, berhenti di depan situ. Sam, berhenti dulu Sam di kiri. Baik, Tuan Muda. Dida didada, dida didada, deda dida dida, na 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 na. Jumi! Na na na. Mau kabur kemana kamu? Kenapa sih? Kamu selalu aja ikut campur urusan saya. Kamu itu cuma asisten rumah tangga, jangan kepo dong. Iyanya, siapa yang mau ikut campur sih? Jumi kan cuma asisten rumah tangga. Tapi Jumi cuma meluruskan masalah supaya kagak ada salah paham. Gitunya. Bisa gak sih? Kalau saya ngomong jangan disautin terus. Sekali lagi saya peringatkan sama kamu ya. Kalau kamu berani ikut campur atau melihat urusan saya nggak akan segan-segan buat ngancurin kamu, Jumi. Oh my. Iyanya. Ngerti kamu? Arti. Mau lo apa sih?
Mau lo apa gue tanya? Mas Abi, nih makan es krimnya. Saya lagi nggak mood pengen makan es krim. Mas, saya tahu kok Mas Abi juga suka sama es krim ini. Nih. Saya tuh inget banget dulu waktu Mas Abi makan es krim ini, ekspresi mukanya Mas Abi tuh happy banget. Kayak gini nih. Enak banget ya ternyata. Gitu kan? Lebay banget. Mana saya pernah kayak gitu? Ih, nggak ngaku. Udah cepetan dimakan, nanti keburu cair loh. Gimana? Udah lebih rileks kan? Makan es krim itu bisa ningkatin mood, bisa ngilangin stres juga. Lo ngapain? Nge-follow nyokap gue? DM dia? Lo nyari perhatian? Mau neror keluarga gue? Mau neror nyokap gue? Gue ingetin ya sama lo. Lo jangan berani-berani neror keluarga gue. Apalagi nyentuh nyokap gue. Silahkan lo teriak yang kenceng. Teriak. Gue pastiin lo bakalan lebih hancur, Reno. Lo pikir lo datang ke sini ngamuk-ngamuk gue takut sama lo? Enggak. Gue nggak takut sama lo, Reno. Lo mau gue teriak sekarang? Hah? Supaya daftar hitam lo itu makin banyak. Pemerkosaan, penipuan, kecelakaan, ditambah penganiayaan. Kan Mbak yang udah di sini, Mbak duluan mau baca. Ngapain sih kamu ikut-ikut baca? Udah deh. Mau baca dong. Ah, udahlah. Baca apaan sih kamu? Permisi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ada apa ya? Saya mau ngirim spring bed. Hah? Spring bed? Mbak pesen spring bed lagi? Enggak. Maaf Mas, saya nggak pesen tuh. Mungkin salah alamat kali. Bener kok, Mbak. Alamatnya di sini. Ini pesanan dari Pak Herman untuk Bu Claudia. Papa ini bener-bener keterlaluan ya. Belum nikah aja udah kayak gini. Tapi kalau nggak diizinin, bisa-bisa Papa malah pindah berduaan doang sama Claudia. Aku harus cari cara nih. Gimana caranya aku harus hancurin pernikahan mereka. Makin lama Mas Herman makin mengistimewakan si Claudia. Pas aku nikah aja pakai spring bed lama. Ini malah dibeliin yang baru. Belum juga nikah. Apalagi kalau mereka berdua udah nikah. Bisa-bisa semua harta Mas Herman itu dikuasai sama Claudia. Enggak. Aku gak akan biarin itu terjadi. Aku akan singkirin Claudia. Saya tahu Mas Abi lagi banyak pikiran. Belum selesai masalah David. Yang nggak tahu hilang kemana, nggak ada kabarnya. Ditambah lagi Mas Abi lagi bingung sama keberadaannya Dharma. Mas, Mas Abi yakin ya, ini semua pasti akan selesai pada waktunya.
Karena sedalam-dalamnya bangkai dikubur, lama-kelamaan pasti akan tercium juga. Begitu juga sama kejahatannya Dharma. Kejahatan dia gak akan selamanya menang. Mas Abi tenang aja ya. Sebentar lagi semuanya akan selesai. Dan gak akan ada lagi gangguan dan ancaman di rumah tangga kita, Mas. Maksud kamu apa sih? Saya cuma mau Mas Abi percaya aja kalau kita bisa ngelewatin masalah ini. Yang penting Mas Abi harus yakin. Sekian lama aku mencoba. Oh my. Tuan, Non, ini ada kabar yang bagus banget. Kabar apa, Bi? Itu Non, Nyonya Anita bawa laki ke rumah. Udah gitu dikenalin sama Oma sama Eyang. Katanya sih pacar Nyonya Anita. Serius? Oh, Dut Mong. Cumi aja sampai nggak percaya kalau Nyonya Anita itu pacaran. Soalnya kan nggak pernah jalan berdua, udah gitu nggak pernah ngedate. Cumi merhatiin banget kalau orang pacaran itu telepon-teleponan, jalan-jalan kemana kayak kan dia melangkah baik di rumah. Ya kan? Yang paling aneh lagi Non, Tuan, udah gitu pacarnya itu pengusaha. Tapi pengusaha masa kere banget. Naik mobil angkot. Kan enggak banget, sapam komplek aja punya motor. Masa dia nggak gablok apa-apa? Kak Anita ngenalin pasangannya ke Eyang. Apa lagi sih ini? Oh iya Tuan, mukanya nih Jumi serius banget ngadu ke Tuan. Soalnya Jumi lihat langsung. Kamu tuh di sini digaji buat kerja, bukan gosip. Maaf Eyang. Abi, Kinan, Eyang mau ngobrol sama kalian. Ya. Ada hal penting apa, Eyang? Abi, Kinan, Eyang cuma mau ngasih tahu sama kalian kalau Eyang udah bikin surat wasiat untuk pembagian harta Eyang nanti. Bukannya belum lama ini baru aja kamu ketemu sama teman-teman kuliah kamu? Bukan, ini beda. Ini teman SMA saya. Mukanya aja sok polos, tapi ternyata tukang selingkuh. Kenapa Kinan sampai bohong sama saya? Rumah tangga Kinanti sama Abi pasti berantakan. Ngapain kamu berurusan lagi sama dia? Begitu urusan saya sama istri saya selesai, baru Anda berurusan sama saya. Bertengkar hebat. Abimana dan Kinanti. Kamu pasti salah sangka. Kinan nggak mungkin seperti itu. Kinan udah ketahuan. Artinya sebentar lagi perempuan itu bakal didepak sama Abi.